siang hari ini ya Tuhan. Sekalipun kami beribadah dari rumah saat ini dan jemaat-Mu di rumah masing-masing, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami, membaharui kembali iman kami, keyakinan kami bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada dan telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut, mengalahkan segala kuasa kelemahan-kelemahan, karena Engkau Tuhan sudah menang atasnya. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami dan kuasa kebangkitan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati semua kami yang mendengarkan, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh keluarga, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-24. Ya, dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang beribadah di rumah masing-masing pada kesempatan yang baik ini, boleh kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara boleh semuanya mengikuti dari dalam hati. Demikianlah firman Tuhan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, hendak berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, anak-anakku, dan semua kita pada saat ini yang beribadah, kebenaran firman Tuhan kembali bahwa ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka Ia ada di atas muka bumi lagi selama 40 hari. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada seluruh murid-muridnya yang percaya kepadanya,
di mana pada saat itu mereka semua ada dalam kebimbangan, di mana pada saat itu mereka semuanya ada dalam ketakutan, ada dalam kesimpang siuran keyakinan, ada dalam kebimbangan keyakinan, karena mereka antara percaya dan tidak percaya. Apakah ia Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit? Apakah ia Yesus berkuasa mengalahkan maut? Tetapi di saat-saat mereka mengalami ketakutan, di saat-saat mereka mengalami kebimbangan, kesimpang siuran di dalam iman mereka, maka Yesus datang untuk menguatkan mereka. Maka Yesus datang untuk memberikan mereka kekuatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan Yesus di sana sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya pada waktu itu, ia berkata, aku tidak meninggalkan kamu seperti seorang yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan, Bapa akan mengirimkan seorang penolong atau parakletos, yaitu penolong yang menuntun, yang menguatkan, yang memberikan damai sejahtera, sehingga mereka mampu menanggulangi segala sesuatu ketika mereka tidak lagi melihat Yesus secara kasat mata, secara mata visual, tetapi mereka tetap dikuatkan. Tetapi di saat Yesus mengalami aniaya, penderitaan, maka iman daripada murid-murid dan seluruh murid-murid yang mengikut Yesus pada waktu itu menjadi tergoncang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mereka meyakini bahwa Yesus tampil sebagai pahlawan, mengalahkan semua musuh-musuhnya secara fisik. Tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bahwa Yesus sesungguhnya mengalahkan kuasa maut, harus menderita seperti yang sudah disampaikan oleh para nabi di zaman perjanjian lama, bahwa ia harus menderita di atas kayu salib, ia bahkan harus mati, bahkan dikatakan ia harus dikubur selama 3 hari, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Nah, peristiwa inilah yang sulit dipercaya oleh murid-murid, sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya pada hari-hari ini. Kadang sebelumnya kita sudah percaya, kadang sebelumnya kita sudah sangat yakin bahwa Yesus adalah berkuasa mengalahkan segala sesuatu. Kadang kita sudah mempercayai, kadang kita sudah meyakini, abang, adik, kakak, semuanya kita sudah percaya. Tapi kadang-kadang ketika situasi, keadaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kadang-kadang iman kita menjadi goncang, kadang-kadang iman kita menjadi bimbang, bahkan kadang kita ada di persimpangan jalan dari sisi keyakinan kita. Nah, di saat-saat seperti itu Yesus berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu seperti seorang yatim piatu. Sehingga ketika murid-muridnya mengalami masalah seperti ini, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kebimbangan yang luar biasa. Di saat yang secara fisik juga mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang mau menganiaya, membunuh mereka, menangkap mereka sebagai pengikut daripada Yesus. Tetapi di saat itu pula, di saat mereka simpang siur dalam keyakinan, di saat mereka ada di persimpangan dalam iman mereka, Yesus datang untuk menguatkan. Itu sebabnya Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi selama 40 hari ia berkeliling kepada murid-muridnya dan kepada para murid yang lain untuk menguatkan mereka, memperlihatkan diri kepada mereka bahwa apa yang sudah difirmankan sebelumnya itu adalah sebagai kebenaran. Oleh sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini, di rumah ini, maupun juga Bapak Ibu Saudara jemaat yang lain yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan berkata, ketika mulai goyah iman kita, bukan berarti kita belum percaya sebelumnya, bukan berarti kita belum meyakini sebelumnya, tetapi ketika keadaan hari-hari ini yang kita alami, atau hari-hari yang akan datang yang kita alami, saya tidak tahu bagaimana keadaan yang kita hadapi ke depan, tapi saat ini kita sudah mulai mengalami keadaan yang sangat sulit, baik secara psikologi maupun secara fisik.
karena kita masih mengalami keadaan wabahnya atau pandemi virus corona saat ini yang sedang mewabah di mana-mana, yang sudah banyak orang yang mati, banyak orang yang sudah positif, dan kita nggak tahu kapan di mana dia ada virusnya, semuanya kita nggak bisa tahu. Tetapi mulai ada ketakutan kepada banyak orang, mulai ada kebosanan untuk tinggal di rumah, mulai ada kebimbangan. Sungguh-sungguhkah Tuhan menolong kita? Sungguh-sungguhkah Tuhan mampu mengalahkan kuasa virus corona? Firman Tuhan berkata sekali lagi, ketika murid-muridnya mengalami kebimbangan seperti saudara dan saya, saat mereka ada dalam situasi yang sulit, maka di sana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Selalu Yesus mengatakan demikian. Dalam kitab Yohanes juga dikatakan seperti itu. Ketika ia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, maka dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Hari ini juga Yesus berkata kepada engkau, kepada saya, kepada kita semua yang mulai ada dalam persimpangan, kebimbangan dalam iman, yang sudah mulai goyah dalam keyakinan oleh karena situasi dan keadaan. Yesus berkata damai sejahtera bagimu. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, 27, 28. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan beda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Yesus memberikan saudara, Yesus memberikan saya, kita semuanya damai sejahtera yang membuat saudara kuat untuk menghadapi segala keadaan. Itu sebabnya dia mengingatkan kepada murid-muridnya kembali. Hei para murid yang sedang ada dalam kebimbangan, yang sedang ada dalam simpang siur atau persimpangan jalan dalam keyakinan, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita mengalami damai sejahtera. Karena Yesus berkata, siapa yang mempunyai damai sejahtera daripada Tuhan, ia mampu mengendalikan segala keadaan, mampu menguasai diri, ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Tetapi ketika tidak ada damai sejahtera, maka kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, bahkan dalam kebimbangan, bahkan seperti para murid ada dalam simpang siuran keyakinan, ada dalam persimpangan keyakinan. Mau kemanakah mereka? Lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Yesus berkata, kamu adalah saksiku dari semua apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semuanya adalah saksi daripada kuasa Yesus yang nyata itu. Kita adalah saksi dari berita keselamatan dan berita pertobatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita ada dalam persimpangan jalan dalam keyakinan, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi saksi bagi dia? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang. Persiapkan dirimu dan ingat ketika engkau lemah, Yesus datang untuk menyapa saudara. Yesus datang untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya, kepada Abang Michael, kepada kakak Sheila, kepada adik Lisa. Yesus datang untuk memberikan kekuatan kepada kita, termasuk kepada kita pada hari ini. Ketika kita ada damai, maka tidak ada ketakutan. Oleh karenanya, mari tetap kita meyakini kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan satu-satunya menjadi tempat pengharapan bagi kita, karena hanya Dialah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dengan kuasa kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Ketika murid-murid-Mu ada dalam persimpangan keyakinan, antara mereka percaya dan tidak,
bahwa bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati? Apakah mampu mengendalikan segala keadaan? Di saat itu juga Tuhan Engkau datang kepada mereka. Di saat itu juga Engkau Tuhan datang memberikan kekuatan, membangkitkan, memulihkan kembali iman mereka, keyakinan mereka yang sudah mulai goyah. Bapa, di dalam nama Yesus, di saat yang sama, setiap kami yang mengalami hal yang sama, dengan segala situasi keadaan yang ada, Tuhan kuatkan kami, berikan kami kekuatan, dan biarlah damai sejahtera daripada Allah melimpah dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, sehingga membaharui hati kami, hidup kami, hari demi hari, sehingga terjaga dengan baik keyakinan kami di dalam Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Engkaulah pembela bagi kami. Kuasa-Mu mampu mengalahkan segala kuasa apapun, termasuk virus corona, termasuk segala sakit penyakit apapun, mampu ditaklukkan oleh kuasa Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami di dalam hadirat-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan Tuhanlah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, Kak Sela membawa kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang mau masuk persembahan kepadamu, ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Haleluya, amin. Ini persembahan kita akan dengan segala puji syukur kepada Tuhan. Tuhan, roh muda-mu, nago kuasa Tuhan, kena kokis sudah, ibu ada Tuhan, ada waktu saya disekam sudah Tuhan, unang wasami Tuhan, gugup kami Tuhan, alina masa Tuhan, wasami Tuhan, nabigi hatami Tuhan, yang adong nasubuh tapat tu bahwa Tuhan, sudine Tuhan, muju padomu Tuhan, akan saya sakarone disudine Tuhan. Buat pertimbun, buat palawon musuh Tuhan.
Yang adong nasobuy kapartupang po Tuhan. Mulutong adong dosa namin Tuhan. Ampuni sudi dosa namin Tuhan. Ngadupok ko na mga dupok Tuhan. Sudi ni Tuhan. Kami aku sudi Tuhan. Enak ko di luar nadaw. Sudi ng akal keluarga pi Tuhan. Aldo mudah menabokkuasa sudi keluarga Tuhan. Nang di luar nadaw Tuhan. Nang soni amin dan di son Tuhan. Unang luas kami Tuhan. Berbahaya Tuhan. Di bagason Tuhan. Sudi ni Tuhan dan builo namin Tuhan adalah mundo Tuhan. Mulo tungaon Tuhan, haurangan namin Tuhan. Bolok ni Tuhan, tulag para siya ni Tuhan. Sudi Tuhan, haurangan namin Tuhan. Nangadong naso, mardosa Tuhan, huto Tuhan. Ala durus munaro Tuhan, didulok ko batala mamorsak kami Tuhan. Naik ko Tuhan, didulok ko bata Tuhan. Lama meresan dosa namin Tuhan. Hari-hari naik ni Tuhan. Naris nungan naik ko Tuhan. Nung mati ko Tuhan naik ko Tuhan. Mula Tuhan dosa namin Tuhan. Malupok ko Tuhan. Ampuni sila. Nangan ako kumpi Tuhan. Leonon mo Tuhan astata. Pada permaraan Tuhan dibebas namin. Sekeliling dibebas namin Tuhan. Unang luas berbahaya Tuhan. Sudah ni Tuhan, ampuni dosa namin Tuhan. Mula tumakauran namin Tuhan. Tuhuro pasakot namin Tuhan. Terlumobiang Tuhan. Padang asahay-sahay siya na Tuhan. Lamtu siya na ba na Tuhan. Asa margugo mamuduti mo lumulog ko Tuhan. Tapos duruha ko Tuhan. Yang luason mo sa mulong Tuhan. Ampuni sudah dosa Tuhan, mengurangi Tuhan. Mula tigurang mo Tuhan, makulog ko Tuhan. Marhiti anak mo Tuhan, Yesus Kristus, lukop kami mula tinagyo Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Ya, dimulai 2, 3, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
mengucap syukur ya Tuhan, segala sesuatu yang Engkau Tuhan sudah kerjakan dan karyakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk boleh beribadah kepadamu. Sekalipun kami beribadah dari rumah masing-masing, kami sungguh bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dan Tuhan Engkau menyertai dan memimpin kami sehingga senantiasa kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan, dalam tuntunan-Mu dan dalam pimpinan-Mu, sehingga jalan kami senantiasa ada di dalam Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kami boleh fokus kepada Tuhan, hati kami kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi Allah bagi setiap kami dan Tuhan bagi setiap kami, dan Tuhanlah yang melindungi dan memberkati hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang percaya kepadamu dimanapun pada saat ini. Tuhan, Kau memberkati. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberkati kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, Engkau memberkati kami, limpahkan kami dengan kasih setia-Mu, dan Tuhan yang memimpin kehidupan kami dan meluputkan kami dari segala sakit penyakit, luputkan kami dari segala virus corona yang sedang mewabah saat ini, sehingga kami boleh menikmati kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari virus apapun di atas muka bumi ini, dan kami bisa menyaksikan kemurahan-Mu dan kuasa-Mu kepada dunia. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Tuhanlah yang memimpin dan memberikan kami kuasa dari tempat tinggi, sehingga boleh kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Oleh karenanya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, anak-anakku, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.